Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok suri tauladan, sosok panutan bagi kita umat manusia di muka bumi ini. Insya Allah hikmah Ramadan yang akan saya bawakan adalah keberkahan di bulan Ramadan. Keberkahan di bulan Ramadan adalah keberkahan yang sangat kita tunggu-tunggu. Mengapa? Karena dengan keberkahanlah hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram. Dan berkah dapat menjadi aspek kesejahteraan baik dari segi material maupun non-material. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik untuk pengabulan permintaan bagi orang-orang yang meminta. Dan untuk penerimaan taubat bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Dan ada ampunan bagi orang-orang yang memohon ampunan. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala berseru 3 kali pada setiap malam bulan Ramadan. Adakah orang yang meminta permintaan maka aku akan kabulkan permintaannya? Adakah orang yang memohon taubat maka aku akan terima taubatnya? Dan adakah orang yang memohon ampunan maka aku akan ampuni dia? Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun masalah atau maksiat yang kita perbuat, tapi yakin dan percayalah bahwa ampunan Allah lebih besar. Allah adalah tempat sebaik-baiknya kita meminta. Ud'uni astajibu lakum. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah tempat sebaik-baiknya meminta dan Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Yang kedua adalah pada bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu banyak dan tak terkira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tussuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tussuha, niscaya kita manusia tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai manusia? Kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gratis, tanpa Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit pun apapun dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu beribadah dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Manfaat yang ketiga yang kita bisa ambil dari puasa Ramadan adalah yang pertama, dengan puasa Ramadan kita dapat meningkatkan ibadah sosial kita. Artinya umat Islam dikenal dengan orang yang tertib, orang yang rukun, dan orang yang disiplin. Maka dengan itu kita tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, antara yang bodoh dan yang pintar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan makhluknya kecuali satu, yaitu amal perbuatan. Yang kedua adalah manfaat yang bisa kita ambil dari menjalankan ibadah puasa adalah manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan menjadi sangat penting apabila kita menjalani ibadah puasa. Karena dengan puasalah menjadi sarana kita untuk menjadi lebih sehat. Yang ketiga adalah manfaat spiritual atau manfaat psikologis. Mengapa? Karena dengan berpuasa kita dapat berlaku sabar, menahan amarah. Yang kedua kita dapat bersifat tawadu atau rendah diri. Dan yang ketiga kita dapat menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang selama ibadah puasa. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini, di bulan yang momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Islam. Dan janganlah kita menyanyiakan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan senang kepada makhluknya yang selalu beribadah dan meminta kepadanya. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.